Anak-anak mahasiswa Ibu ke-6, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan brand atau merek. Nah, pasti udah sering denger ya, merek dari sebuah perusahaan itu macam-macam banget ya, banyak sekali, berbagai macam produk juga. Bahkan ada beberapa merek yang mungkin sering kalian gunain. Pengertian merek atau brand. Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian daripada merek itu adalah sebuah nama, istilah, simbol, atau desain, atau sebuah kombinasi di antaranya yang bertujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Nah, ini berkaitan dengan yang kita tahu ya, produk-produk tentunya. Nah, produk baik itu barang ataupun jasa pasti ada mereknya. Nah, dari produk-produk yang udah kita tahu nih, karena ada namanya, ada mereknya gitu ya, ada istilahnya, ada tagline-nya, dan desainnya juga macam-macam, bahkan memiliki simbol yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dikatakan sebuah brand atau merek. Nah, tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen supaya bisa dikenali ini adalah produk dari PT ini gitu. Ya. Terus juga bisa dikenali dan berbeda dengan produk-produk lainnya. Coba kalau misalkan semua barang ataupun jasa ya, tidak ada brandnya, tidak ada tagline-nya, tidak ada desainnya, menjadi tidak menarik dan tidak bisa kita kenalin ini adalah produk apa, untuk apa, produk apa, dari mana asalnya, seperti itu. Bahkan kita tidak bisa membedakan antara brand ataupun merek dari sebuah PT dengan PT-PT lainnya. Nah, yang mungkin juga sama-sama terkenal. Banyak nggak Bu yang barang-barang ataupun jasa tidak ada mereknya? Banyak. Ya, tapi itu perlu hati-hati juga. Gitu ya, ketika kita membeli barang yang nggak ada brandnya, nggak ada mereknya, ya kita harus siap dengan kualitasnya tentunya. Ya, karena kan kalau ada mereknya tentu perusahaan tersebut bisa bertanggung jawab juga dengan apa yang dibuatnya gitu ya. Kita juga bisa mengadukan atau komplain ketika barang tersebut memang tidak cocok, tidak sesuai, mengecewakan dan sebagainya. Kita tahu harus melaporkan kemana. Tapi kalau untuk barang-barang yang sifatnya tidak ada brandnya, ya kita harus siap untuk nggak bisa lapor kemana-mana juga, tidak bisa kita mempertanggungjawabkan barang tersebut juga kalau ada yang mungkin hal krusial yang harus dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi terkait dengan produk-produk kecantikan yang langsung sama kulit kita, nah itu perlu hati-hati. Jadi merek itu penting sekali. Dan menurut Alma, suatu tanda atau simbol yang memberikan identitas suatu barang atau jasa tertentu yang dapat berupa kata-kata, gambar, atau kombinasi dari keduanya. Nah, bisa kata-kata, gambar, atau kombinasi. Nah, merek di sini dapat berupa gambar. Ini contoh saja ya, dan banyak sekali
gambar-gambar merek. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngelihat gambar merek-merek yang ada di dunia, ya tinggal lihat aja di Google, tinggal klik brand atau merek, nanti gambar-gambar itu muncul, biasanya seperti itu. Nah, ini contoh dari gambar yang gambar sebuah brand yang sudah sangat terkenal sekali, ya. Itu bisa berupa gambar, dan ini perpaduan ya, gambar dan kata-kata. Tapi kalau untuk gambar tentunya pada sebuah produknya ya, di sepatunya gitu ya, tentunya hanya seperti ini gitu. Di langsung di sepatunya atau di produknya secara langsung, dan Mitsubishi juga seperti itu sama. Nah, ini nih gambarnya. Kemudian bisa jadi merek itu bisa berupa nama. Ini contohnya. Ada gambar tapi ada namanya juga. Seperti Kartika Sari. Ya, produknya apa sih? Kue-kue, banyak macam-macam. Dan ini contoh roti unyil. Ya, dia nama. Kemudian ada juga yang kata daripada produk tersebut. Ya, hanya sekedar kata saja. Nah, misalkan apa? Toshiba, Prada, Milano, ini merek daripada fashion. Ya, macam-macam produknya. Ada sepatu, ada tas, ya. Toshiba mengenai elektronik. Nah, kemudian huruf bisa berupa huruf juga. HP, MSI. Nah, kemudian juga mungkin berupa angka. Nah, ada angka di dalamnya atau kombinasi dari gambar, kata atau angka. Ya, bisa. Kalau misalkan tertera di dalam produknya kombinasi, itu juga sebuah merek. Jadi coba deh kalian lihat produk-produk yang ada di dalam rumah kalian deh. Ya, apakah semuanya bermerek atau mungkin ada yang produk tidak ada mereknya. Nah, merek mengandung beberapa poin penting, ya. Segala sesuatu yang membedakan produk dengan produk lainnya atau memberikan identitas sehingga konsumen mudah dalam mengidentifikasi produknya. Tentu ya. Dengan adanya merek ya, bisa membedakan antara produk satu dengan produk lainnya supaya kita bisa mengidentifikasi atau membedakan gitu. Dapat berupa nama, istilah, tanda, simbol, kemasannya mungkin berbeda gitu ya, gambar, cap, atau kombinasi dari semuanya. Digunakan dalam kegiatan apa? Perdagangan barang ataupun jasa. Jasa juga ada mereknya. Kenapa? Iya, misalkan contohnya ada Grab gitu ya. Ada, itu kan jasa, ya kan? Ada juga dan lain-lain ya, banyak pokoknya ya. Nah, saingannya juga ada Gojek. Kemudian bila dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesadaran dan loyalitas konsumen. Nah, kalau kita kelola merek ini, kemudian kita juga memberikan selain daripada udah ada mereknya, tentunya ditinjau juga dari kualitas ya. Kemudian bagaimana peran serta merek atau brand ini kepada para pelanggannya, apakah sudah melakukan penjualan prima atau belum gitu, dan juga layanannya seperti apa. Nah, itu bisa secara manajemen bisa dikelola. Kalau kita kelola brand tersebut, otomatis dapat meningkatkan kesadaran masyarakat ketika ingin membeli, pasti dia akan membeli brand tersebut dan sudah dipercaya. Kemudian ketika ada yang bertanya mengenai suatu produk, dia bisa merekomendasikan produk tersebut kepada saudaranya, kepada teman-temannya, dan itu menjadikan konsumen yang loyalitas. Nah, ciri-ciri elemen merek yang baik
Apa aja sih ciri-ciri elemen merek yang baik? Yang pertama, mudah diucapkan. Ketika merek tersebut ya mudah diucapkan, tentunya akan membuat orang jadi apa? Mudah mengingat ya, serta kita bisa mudah dikenali. Nah, ketika ada sebuah merek bacaannya sulit untuk dibaca atau diucapkan, itu akan sulit juga ya. Mungkin ada juga dengan cara kalaupun emang sulit untuk diucapkan, ya bisa dengan inisial gitu ya. Kayak Louis Vuitton kan mungkin cara pengucapannya mungkin sulit gitu ya. Hermes juga mungkin ya. Terus dan yang lain-lain cara pengucapannya sulit, tapi ketika brand tersebut bisa diingat ya tentunya itu udah hal yang baik ya, apalagi dengan kita tahu itu premium, harganya mahal. Nah, mudah dikenali, didesain dengan menarik tentunya, baik itu produknya maupun packagingnya ya, didesain dengan menarik. Ada kan yang beberapa produk harganya murah, kualitasnya bagus, desainnya menarik, wah tentu banyak diminati, kan begitu. Walaupun adalah produk-produk lokal. Kemudian menampilkan manfaat dari produknya, apalagi memiliki manfaat penting. Nah, kalau ini tergantung selera juga. Kalau untuk manfaat produk daripada produk juga. Ada beberapa produk yang sudah memberikan manfaat tapi dirasa kurang sesuai dengan selera daripada konsumennya gitu. Tapi kalau misalkan memang sesuai dengan selera konsumennya, tentunya ini tentu menjadi pilihan utama gitu. Jadi kalau misalkan ini salah satunya bisa nanti ada faktor lain, yaitu selera konsumen. Nah, dapat menonjolkan citra perusahaan, menonjolkan perbedaan dengan produk sejenis lainnya tentunya ya, tidak melanggar aturan ataupun adat. Harus berpikir jangka panjang, merek bukan untuk keperluan usaha baik itu 1 hari atau 2 hari tapi selamanya. Jadi harus berpikir jangka panjang, kira-kira merek itu bisa atau tidak menjadi primadona, bisa nggak diterima sama masyarakat, bagaimana dengan cara pengucapannya, dan semua itu harus perlu memang dipikirkan ya. Jangan sampai sebuah merek udah susah diucapin, masyarakat sulit nemuin gitu ya. Apalagi ini akan dipergunakan untuk jangka panjang, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa produk yang berganti merek karena perusahaannya tadinya merger, sekarang sudah enggak lagi gitu. Tadinya jadi satu kerjasama, tapi sekarang enggak lagi. Nah itu keputusan daripada sebuah perusahaan. Kemudian terlindungi dengan baik. Nah, didaftarkan ke pemerintah supaya apa? Supaya tidak ada merek serupa dengan produk yang sama. Kalau misalkan kita sudah mengenal yang namanya ada Nike dengan beberapa produk sepatu yang mungkin ada macam-macam, ada Nike Air Max dan segala macamnya. Nah, ketika ada produsen lainnya ya dengan menggunakan model yang sama persis dan juga menggunakan nama yang sama, tentunya itu bisa dituntut gitu ya, atau KW sebenarnya itu bisa dituntut. Jadi hati-hati banget ketika kita misalkan kita menggunakan produk KW, apalagi kita keluar negeri, itu hati-hati ya, karena bisa saja bagi yang menggunakan mendapat sanksi ya, bagi yang produsen juga bisa mendapatkan sanksi. Nah, manfaat daripada sebuah merek yang namanya merek itu mungkin
memudahkan kita ya dalam pengelolaan pesan-pesanan tentunya ya, dan memperkecil timbulnya permasalahan. Di antaranya karena sebuah merek ini bisa mengidentifikasi tentunya sebuah perusahaan juga memiliki banyak produknya. Ketika ada pesanan yang timbul daripada customer kita, maupun kita menjadi supplier sebuah perusahaan, ketika ada pesanan itu datang ke kita, pastinya kita akan mencatatnya, gitu kan ya. Ketika mencatatnya, kalau nggak ada mereknya, hanya sekedar nama produknya aja gitu ya. Misalkan kayak sepatu gitu, hanya sekedar seperti itu saja, tentunya akan kesulitan juga. Mana produk yang jenis ini, jenis A udah habis, jenis B yang udah habis tuh berapa, itu nggak akan ketahuan karena nggak ada mereknya, dan itu akan menjadi sebuah kesulitan bagi produsen gitu. Kemudian nama merek dan tanda dagang. Nah, secara hukum akan melindungi penjualan dari pemalsuan ciri-ciri produk. Karena bila tidak, setiap pesaing akan meniru produk yang telah berhasil di pasaran. Ini penting nggak? Wah, penting banget. Karena banyak banget nih, apalagi di Indonesia, produk-produk yang palsu alias KW gitu kan. Nah, kalau misalkan bagi pembeli, mungkin itu oke aja, saya menggunakan produk-produk KW yang penting gak ketahuan atau gimana. Tapi kasihan bagi mereka yang udah dari nol membangun citra perusahaannya, ya kan, membangun bagaimana dia berjuang mendesain, kemudian desainnya itu dicetak, sungguh ya kasihan lah tentunya kita juga, ya kan. Apalagi kita harus mendukung yang namanya produk-produk lokalnya kita, produk-produk di Indonesia. Masa sih produk di Indonesia aja masih ada KW-annya gitu ya. Nah, itu dia. Tentunya nanti berkaitan secara hukum. Itu hati-hati. Nah, kemudian merek memberikan peluang bagi penjual untuk mempertahankan kesetiaan konsumen terhadap produknya. Nah, ketika yang Ibu bilang tadi, kalau kita kelola dengan baik merek tersebut, kita bisa mempertahankan loyalitas dari konsumen kita. Merek dapat membantu penjual mengelompokkan pasar ke segmen-segmen. Nah, bisa juga nih, jadi kayak misalkan kayak gini. Contohnya, yang kita tahu ada beberapa merek ya, dalam satu yang Ibu bilang waktu itu, dalam satu perusahaan ada beberapa merek. Misalkan contohnya ada Emina ya, ada Wardah, ada Makeover. Mereka itu suatu perusahaan ya. Emina untuk segmen anak-anak mungkin ya, atau mungkin remaja yang sudah terbilangnya anak-anak sampai dengan remaja lah gitu ya. Kemudian bisa juga ibu-ibu kalau mau beli bisa juga, cuman dia segmennya adalah untuk remaja, jadi aman digunakan di kulit-kulit yang masih kira-kira usia belasan. Kemudian ada lagi satu tingkat lebih tinggi lagi, yaitu Wardah ya. Segmennya siapa Wardah? Bisa yang sudah dewasa maupun ibu-ibu nih gitu ya, yang mungkin image-nya kan Wardah kan aman dan juga halal istilahnya gitu ya. Mungkin untuk ibu-ibu yang ataupun orang dewasa yang muslim ya, yang menginginkan kehalalan dari sebuah produk. Nah, kemudian ada juga nih tawaran selanjutnya ya, ada brand selanjutnya yaitu Makeover untuk lebih profesional lagi, dari segi kualitas mungkin lebih profesional, dari segi harga juga harganya mungkin lebih tinggi. Nah, ketika kita bisa mengetahui brand-brand tersebut dari sebuah perusahaan, dan mereka ya tentunya membantu mereka juga ya penjual untuk mengelompokkan pasar tersebut, segmen-segmen tersebut yang tadi sudah Ibu bilang tadi. Nah, kalau misalkan kita jual atau kita memproduce sebuah barang tanpa kita memberikan sebuah brand, tentunya orang nggak akan tahu ini sebenarnya untuk siapa sih, gitu kan. Coba deh kalau misalkan
Ada yang profesional memang gitu ya. Yang profesional dia makeup artist gitu, terus tiba-tiba belinya makeup yang mungkin dikhususkan untuk remaja. Biasanya makeup remaja itu kan tidak mencolok ya kan, warnanya juga pastel-pastel tentunya, dan cuman ya setidaknya aman saja gitu kan, bukan makeup yang mencolok. Nah, bagi seorang profesional itu dirasakan kurang kalau misalkan nggak ada merek dan tidak tahu manfaatnya, tidak tahu bagaimana brandnya, tidak tahu bagaimana barangnya. Tentunya ini akan menjadi sebuah kesulitan juga untuk customer gitu kan, untuk menentukan ini sebenarnya untuk siapa sih merek tersebut gitu. Kemudian citra perusahaan dapat dibina dengan adanya nama yang baik ya. Tentunya dengan memanfaatkan merek ini kita bisa membangun citra perusahaan lagi. Kita bisa mengadakan berbagai macam acara atas dasar merek. Kita bisa membangun stigma positif terhadap masyarakat ya, terhadap merek-merek yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Kemudian bagi distributor, memudahkan penanganan daripada produknya. Nah, penanganan mengidentifikasi pendistribusian produk, meminta produk agar berada pada standar mutu tertentu dan meningkatkan pilihan para pembelinya. Dan ini penting kenapa? Keempat ini untuk distributor sungguh penting ya, apalagi distributor. Dia mendistribusikan sampai ke pelosok-pelosok gitu kan, sampai dengan ke warung-warung atau mungkin ada yang ke supermarket gitu ya. Nah, produk ini kalau kita tidak ada mereknya, tentunya akan kesulitan dari untuk mengelompokkan produk-produk tersebut. Apalagi kalau botolnya sama semua, coba bayangin ya, botolnya sama, desainnya sama, atau mungkin yang mungkin polosan gak ada desain, itu lebih susah lagi gitu bagi distributor yang untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya brand, adanya merek, kita bisa tahu dan mengelompokkan itu gitu ya. Kemudian bagi konsumen, memudahkan mengenali mutu daripada produknya. Nah, kita bisa tahu nih, misalkan contoh aja ya, contoh produk makeup A dengan makeup B, misalkan kayak gitu. Makeup A kita udah tahu dari segi kualitas itu bagus banget ya. Misalkan contoh sama-sama foundation produknya ya. Foundation itu untuk alas bedak ya. Karena ibu kan juga MUA jadi tahu juga. Untuk brand A misalkan, brand A ini dia harganya sekitar 7,5 sampai dengan 800.000 tergantung belinya di mana dan tergantung tokonya itu sedang menetapkan harganya berapa, karena kan ada yang kadang suka ada diskon dan segala macamnya, tapi sekitar segitu 7,5-800.000 itu brand A ya kan. Dan brand B sama benar-benar profesional juga ya, cuman di angka 250.000. Nah ya, 250.000. Memang ya, kalau yang namanya harga menentukan kualitas, menentukan banget kualitasnya. Ketika kita menggunakan produk A gitu ya, menggunakan produk A dengan harga sekian brandnya itu, nah itu tentunya seorang konsumen juga bisa menilai ketika sudah digunain, kok beda ya gitu ya, kok ini foundation ini dipakai dari pagi ketemu malam nggak crack sama sekali, nggak geser sama sekali foundationnya, tetap stay di muka, waterproof. Misalkan untuk pengantin tentunya kan ya yang bagus yang menggunakan yang profesional dong tentunya, dibanding yang harganya mungkin 250.000 itu udah cukup banyak berminyak tentunya ya.
Nah, yang harganya 250.000 gimana, Bu? Ya, banyak kadang suka berminyak. Kemudian ya kalau yang memang ada yang tahan ya paling tidak tahan nggak sampai sore, nggak sampai malam. Kan daya tahan itu memang berbeda sesuai dengan kualitasnya gitu. Ada juga mungkin bukan hanya sekedar foundation ya, banyak produk-produk yang lainnya. Bukan hanya sekedar harga, tapi kita intinya di sini adalah kita tahu sebuah brand itu profesional banget, kita tahu sebuah brand itu bagus banget, sesuai dengan mutu-mutunya, ya kan? Nah, dan juga tentunya konsumen bisa menilai hal itu. Itu yang paling penting. Dengan adanya sebuah brand, kita bisa tahu, itu mah udah brand, udah terpercaya banget. Ketika ini brandnya apa? Ih kok bagus? Ya iyalah, orang brandnya ini pasti akan seperti itu. Nah, itu yang dialami oleh konsumen. Dapat mempermudah ketika membeli lagi. Jadi ketika konsumen pengen beli lagi dengan kualitas yang sama seperti yang awalnya, ya mungkin mereka akan tentunya akan mempermudah gitu. Jadi cuma tinggal sebut nama atau kasih tahu merek, gambarnya aja, ya. Nih gambarnya kayak gini. Kalau misalkan memang itu adalah logo daripada sebuah merek gitu ya, tinggal kasih tahu aja logonya. Kan seperti itu. Kalau memang lupa akan namanya, nah biasanya tapi kalau di beberapa produk ada namanya juga gitu ya. Nggak mungkin sebuah brand nggak punya nama sebenarnya. Nah tapi logo termasuk daripada sebuah brand. Nah, kali aja ada sebuah produk yang tidak ada nama di produknya gitu ya, tapi adanya gambar aja gitu. Kemudian dengan adanya merek tertentu, konsumen dapat mengaitkan status dan prestisnya. Ya, kalau ini untuk merek-merek tertentu juga. Nah, ketika kita, contohnya ini deh, yang udah kalian pada tahu, tas gitu ya, tas Chanel gitu kan. Nah, orang kadang suka menyebutnya Chanel gitu ya. Itu dari pengucapan gitu ya, berbeda-beda orang ya. Ada yang ya tentunya dengan kita menggunakan tas tersebut ya, Chanel itu ataupun Louis Vuitton ataupun yang lainnya, itu akan meningkatkan sebuah performance yang berbeda tentunya. Ada prestis di situ. Ada hal yang dibanggakan ketika kita menggunakan sebuah merek. Dulu juga zaman ibu masih sekolah ya, pakai sepatu Converse aja. Converse itu ibu waktu itu beli 500 sampai dengan 650 ya. Masih segitu ya harganya. Nggak tahu sekarang mungkin udah 800 kali ya. Itu bangga banget nak. Walaupun ibu nggak bisa beli mungkin sepatu-sepatu yang harganya 1.500.000 atau 2 juta atau yang mungkin harganya 40 juta. Ibu menggunakan sepatu Converse yang harga 500 sampai 650.000 aja, istilahnya itu udah kita bangga. Nah, itu prestis buat kita. Ibu menggunakan jam Casio misalkan gitu ya. Ya, bagi orang jam Casio mungkin istilahnya biasa-biasa aja. Ada jam yang lebih mahal, misalkan kayak gitu ya. Ada jam dari luar negeri yang mungkin lebih mahal. Tapi kita yang menggunakan itu, ya tentunya itu akan meningkatkan status dan prestisnya kita. Dibanding kalau kita misalkan menggunakan jam tangan yang mungkin harganya 25.000 ataupun harganya cuma 10.000 yang di pinggir jalan yang nggak ada mereknya, itu akan berbeda pasti ya. Tapi nih yang ibu bilangin ke kalian, walaupun sebuah brand ataupun merek itu bisa mengaitkan kepada status seseorang, ternyata dia mampu nih beli ini atau meningkatkan prestisnya,
ya kita sebagai manusia juga harus bisa rendah hati walaupun kita menggunakan barang-barang yang tergolong mahal di kalangan kita. Di kalangan kita ya, bisa saja barang itu biasa aja di kalangan orang yang lebih tinggi lagi prestisnya atau lebih tinggi lagi statusnya. Tapi kalau bagi di kalangan kita ya, walaupun itu meningkatkan status maupun prestis seseorang, tentunya kita harus tetap bersikap rendah hati. Kemudian bauran produk mix. Nah, kita akan mau bahas tentang produk mix nih. Menurut Kotler, apa itu bauran produk? Kumpulan dari sejumlah lini produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk suatu perusahaan memiliki yang pertama, lebar bauran produk atau width. Nah, lebar bauran produk ini mengacu pada beberapa banyak macam lini produk yang ada pada suatu perusahaan. Contohnya, misalkan di sini perusahaan Indofood punya 4 lini produk. Misalkan ada kayak mie instan, minyak goreng, tepung terigu, minuman, ya. Berarti lebar bauran produknya ada 4 gitu, ya. Ini macam-macam ya. Kalau ini contohnya Unilever. Panjang bauran produknya. Kalau tadi lebar bauran produk, ya, yang terdiri dari berbagai macam nih. Ada yang mie instan, minyak goreng, tepung terigu, dan lain-lain. Nah, panjang bauran produknya mengacu pada jumlah item produknya dalam bauran produk suatu perusahaan. Contohnya, apabila suatu perusahaan memiliki 2 lini produk dan memiliki 3 cabang untuk setiap lininya, berarti panjang produknya ada 6. Nah, contohnya lini produk yang pertama. Nih, ini sabun mandi nih, ya, di Unilever nih. Ya, sabun mandi. Ya, Unilever kan punya ada sabun mandi, ya enggak? Macam-macam kan. Nah, ada yang sabun mandinya itu Lifebuoy, ada yang Lux, ada yang Dove gitu ya. Dan macam-macam yang lainnya. Ini adalah termasuk dari panjang bauran produk. Dari lini sabun mandi aja. Gitu. Dari lini produk yang kedua, minuman. Ada Lipton, Buavita, Sariwangi. Nah, ini udah termasuk ke dalam produk-produk minuman. Sama nggak? Sama-sama dari Unilever. Nah, ini namanya panjang bauran produk. Kedalaman bauran produk. Nah, kayak gini nih. Sabun mandi. Nah, lini produknya ada sabun mandi, lini produknya ada minuman, gitu ya. Kayak ini. Lifebuoy, ada yang cair, ada yang batangan. Bahkan Lifebuoy ini berbagai macam loh jenisnya. Bener ya? Ada yang milk bath, ada yang warnanya merah, sabun sama-sama sabun Lifebuoy, sabun kesehatan, tapi ada yang cair, ada yang batangan, bahkan macam-macam jenis-jenisnya lagi, variannya gitu ya. Kemudian Lux juga demikian, ada cair, ada batangan. Nah, kalau minuman Lipton ada yang teh celup, ada yang teh botol, Buavita ada yang botol, ada yang kotak, atau mungkin Buavita ada yang kemasan sekian, ada yang Buavita rasa ini itu dan sebagainya. Nah, Sariwangi juga seperti itu. Lini produk dan bauran produk merupakan satu kesatuan, di mana lini produk merupakan bagian daripada bauran produk. Pengertian dari lini produk. Menurut Kotler dan Keller, kelompok produk di dalam kelas produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang serupa dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama atau dalam kisaran harga tertentu dan dijual kepada kelompok pelanggan yang sama. Nah, contohnya di sini perusahaan Indofood bergerak di bidang makanan dan minuman. Seperti contohnya apa?
Mie. Ya contohnya misalkan apa, mie instan, mie minyak goreng, ya, tepung terigu, minuman dan sebagainya itu disebut dengan lini produk, ya. Konsistensi bauran produk. Nah, konsistensi daripada bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam hal penggunaan akhir, persyaratan produksi, saluran distribusi, dan lain-lainnya. Contohnya kayak apa? Nah, ini si Nike. Nah, Nike ini konsisten, dia produknya yang berhubungan dengan sport. Itu konsisten. Nah, dia ada di sini ya, sepatu running, tas sport, ya bisa digunain untuk sekolah, bisa untuk pergi buat olahraga, bisa juga. Terus ada bola basket, ya, ataupun bola sepak gitu ya, atau mungkin football. Nah, kemudian ada jaketnya ya untuk running. Nah, dan dia macam-macam juga, ada yang untuk baju senamnya dan macam-macam. Itu konsistensi, ya. Ketika ada sebuah brand, dia harus konsisten terkait dengan bauran produknya apa aja. Nah, karena ini nanti akan menimbulkan juga apa ya, seperti personal branding dari sebuah merek gitu loh. Ya, ketika kita menyebut sebuah merek, orang lain tuh udah tahu aja gitu. Oh iya, teh kotak. Oh iya, minuman. Kemudian misalkan kayak Adidas atau Nike, ya sport gitu kan, yang berkaitan dengan olahraga, bisa sepatu, bisa dan sebagainya. Kalau misalkan kita sebut makeover, ya udah make up gitu kan. Nah, kita bisa sebagai konsumen juga, karena konsistensinya perusahaan tentunya bisa langsung terfikirkan seperti itu, ya, karena konsistensi daripada perusahaan. Jadi orang juga jadi lebih mudah untuk mengetahui dan menghafalnya. Bauran produk dapat memudahkan perusahaan dalam menentukan strategi dari produk dan memudahkan perusahaan dalam meningkatkan bisnisnya. Dengan cara apa? Perusahaan dapat menambah lini produknya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Perusahaan dapat memperpanjang dari lini produknya yang sudah dan agar lebih lengkap lagi. Oh, belum ada apa nih Nike-nya? Nike belum punya misalkan sepatu buat sepatu roda, misalkan belum ada sepatu roda Nike, atau mungkin sepatu Zumba ya, atau ibu nggak tahu ada atau nggak sepatu Zumba, sepertinya kayaknya ada gitu ya, sepatu Zumba Nike misalkan. Sepatu basket udah ada gitu kan. Nah, dengan adanya bauran seperti ini bisa membuat produk ini bisa lebih lengkap lagi, ya, atau mungkin bisa membuat menjangkau konsumen yang lebih luas lagi, bukan hanya sebatas untuk pemain basket atau untuk yang suka olahraganya basket maupun lari aja, tapi untuk olahraga lain mungkin akan suka juga dengan produk tersebut, karena lini produknya lebih luas lagi. Perusahaan dapat menambah varian daripada produknya, bisa jadi memperdalam bauran produknya. Yang mungkin tadinya kita bisa ada tahu ya yang namanya deodoran gitu. Deodoran waktu zaman dulu mungkin hanya sekedar roll on saja. Sekarang sudah ada varian terbaru yang semprot. Nah, ada yang semprot, atau mungkin yang bisa kemasan khusus, yang sachet, yang bisa di mana-mana gitu ya, dibawa kemana-mana, ada di mana-mana, harganya murah. Kalau kita traveling nggak bisa bawa yang terlalu berat-berat, bisa cukup bawa yang itu aja. Nah, itu akan mempermudah perusahaan juga untuk menambah varian-varian produknya.
ya. Kemudian perusahaan dapat mengurangi atau menambah lini produknya, disesuaikan dengan kemampuan dan daya saing daripada perusahaan itu sendiri. Bagaimana sih cara membuat strategi merek produknya? Yang pertama, bisa melakukan perluasan daripada lininya. Ya, misalkan mungkin yang tadinya ada sepatu, ya, ada baju, ada bola, atau mungkin tambah lagi ke botol minuman sport dan sebagainya, ya, dengan merek yang sama. Nah, atau mungkin mau perluasan merek gitu, bisa juga memperluas mereknya, brand extension. Ya, jadi sekarang kayak Wings kita tahu ada di lini produk yang berbagai macam, ya, ada yang untuk sabun, bahkan ada yang minuman, sama dengan Unilever, sama juga dengan P&G juga demikian. Gunakan strategi multi merek atau multi brand, bisa juga, ya. Kemudian luncurkan merek-merek baru, gunakan merek yang secara bersama, bisa. Ini macam-macam. Tapi ketika menggunakan merek bersama, ya tentunya antara, kalau misalkan kayak gini nih, tergantung ya, apakah merek tersebut join gitu atau merger perusahaannya, atau mungkin memang sama-sama dalam perusahaan yang sama kemudian menggunakan merek yang sama. Nah, itu perlu diperjelas lagi. Nah, kita coba membahas satu-satu ini, ya. Perluasan daripada lini produk. Strategi pengembangan merek ini menggunakan nama merek yang sudah dikenal oleh konsumen untuk memperkenalkan tambahan variasi seperti rasa, ya, rasa yang baru kira-kira bagaimana, warnanya, ukuran kemasan, dan sebagainya, yang pada suatu kategori produk dengan nama yang mereknya sama. Kayak ini, contoh ya, contoh Lifebuoy. Lifebuoy ada secara kedalaman dia ada yang cair, ya kan? Ada yang batangan. Ya. Tapi di dalam kedalaman ini mereka punya variasi tertentu, rasa yang baru, bau yang berbeda, dan warna mungkin yang berbeda juga. Nah, variasi. Kemudian perluasan merek. Menggunakan merek yang sudah ada pada produk baru, di mana produk tersebut memiliki kategori yang berbeda dengan merek yang digunain. Contohnya di sini pasta gigi. Awalnya kita taunya Pepsodent itu adalah pasta gigi. Betul ya, Pepsodent adalah pasta gigi. Kemudian merambah lagi nih dia, lini produknya. Dari awalnya Pepsodent adalah pasta gigi, merambah lagi menjadi variasi selanjutnya atau lini produk, ya. Lini produk selanjutnya yaitu sikat gigi dan mouthwash, ya. Kalian bisa kumur-kumur menggunakan Pepsodent ini, mouthwash. Kemudian strategi daripada multi merek. Strategi pengembangan merek ini meluncurkan banyak merek pada satu macam kategori produk yang sama. Nah, contohnya kayak Unilever tadi, ada 3 macam merek, ya. Sabun mandi nih, dia ada Lux, ada Lifebuoy, ada Dove. Ini sama-sama lininya sabun mandi, tapi dia punya beberapa macam yang namanya sabun. Nah, sama-sama sabun, ya, 3 macam merek dalam satu PT. Nah, ini multi merek atau merek baru atau new brand. Strategi perusahaan meluncurkan produk dalam suatu kategori baru, tetapi perusahaan tidak mungkin menggunakan merek yang sudah ada lalu menggunakan merek baru. Nah, kayak gini nih. PT Coca-Cola memproduksi minuman bersoda rasa buah-buahan diberi merek Fanta dan Fresh Tea untuk produk minuman tehnya. Karena kalau kita
dengan brand. Karena kalau kita udah tahu nih ya, yang brandnya mungkin kan Coca-Cola itu minuman bersoda itu sudah apa namanya, sudah menjadi sebuah branding daripada suatu produknya, dan orang akan tahu ketika kita menyebutkan minuman bersoda apa ya, Coca-Cola, Pepsi dan sebagainya, misalkan Sprite. Nah, kalau misalkan PT Coca-Cola ini produknya Coca-Cola bersoda dan dia ingin menambah merek baru, it's okay aja ya, untuk membedakan daripada lini-lini produknya ya. Ketika dia punya minuman bersoda apa, ketika dia punya minuman buah-buahan apa, minuman teh apa, jadi tahu gitu. Kemudian mereknya merek bersama, misalkan kayak gini. Nah, ini 2 atau lebih merek yang terkenal dan dikombinasikan dalam satu tawaran. Nah, Aqua Danone ya, Aqua Danone, Oreo Walls. Nah, ini co-brand namanya. Ada kerjasama. Yang tadi gue bilang ya, ada kerjasama saja, join, atau mungkin merger, bisa jadi gitu. Selanjutnya, membangun atribut merek berorientasi pelanggan. Memahami sisi manusia dari pelanggan adalah langkah pertama yang penting dari pemasaran yang berorientasi pada manusia. Demikian juga halnya dengan merek. Jika ingin mempengaruhi manusia, maka harus mengolah 6 atribut manusia. Nah, diantaranya fisik. Nah, merek yang ingin mempunyai pengaruh tentunya harus ada daya tarik secara fisik ya, yang membuatnya dia unik meskipun mungkin nggak sempurna. Nah, daya tarik secara fisik ini kan secara visual kan nanti kan dilihat ya, dari logonya, desainnya bagus apa enggak, atau mungkin tagline yang tepatnya. Nah, itu akan meningkatkan daya tarik sebuah produk gitu kan, atau sebuah merek kepada calon para pelanggannya. Kemudian yang kedua, intelektualitas. Merek dengan intelektualitas kuat biasanya inovatif ya, dan mempunyai kemampuan untuk meluncurkan produk dan jasa yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh pesaing. Merek mampu memecahkan masalah daripada pelanggan. Contohnya kayak contoh saja ya, kayak misalkan Indomie. Dia punya inovasi yang terus-terusan gitu kan. Sesuai dengan selera, karena kalau kita bicara selera konsumen itu, apalagi soal lidah gitu ya, itu memang sulit sekali. Nah, mencari rasa yang tepat dan rasa yang pas sesuai dengan selera orang, apalagi kita di Indonesia ini berbagai macam daerah punya masakan-masakan yang sesuai dengan daerah masing-masing, punya selera yang beda-beda, kemudian cita rasa yang berbeda dari tiap daerah ya. Nusantara itu benar-benar banyak banget variannya. Nah, terkait dengan produk Indomie aja, untuk mie ya, dengan Indomie ini dia punya berbagai macam rasa. Itu inovasi produk loh ya. Dari yang mungkin rasa rendang sampai mungkin yang kita tahu yang mungkin baru-baru ini ada yang produknya pedas banget, juga yang spicy banget gitu ya. Ada yang mungkin sambal matah gitu ya. Nah, itu kan kekasan daripada sebuah budaya, khas daripada sebuah cita rasa lokal yang mungkin yang mana gitu ya. Dari setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu ini termasuknya intelektualitas daripada sebuah merek juga ya. Dia bisa mengetahui, dia bisa membuat sesuai dengan selera masing-masing daripada setiap daerah, bahkan ada yang rasa cakalang juga ada gitu. Nah, sosialitas. Merek dengan sosialitas yang kuat tidak takut melakukan percakapan dengan pelanggan pelanggan daripada mereka. Nah, pelanggan daripada mereknya dia itu tentunya
bisa berkomunikasi gitu ya. Jika misalkan ada ditemukan yang tidak sesuai ataupun yang mengecewakan daripada produknya, ketika kita punya sebuah merek itu punya sosialitas yang kuat, mereka juga nggak akan takut untuk membuka yang namanya komunikasi dari para pelanggannya. Mereka bisa mendengarkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, bahkan sampai dengan keluhan-keluhan daripada pelanggannya. Merek melibatkan pelanggan melalui media komunikasi, misalkan kayak call center, aduan atau apa ya. Kemudian juga ada Instagram. Nah, sekarang banyak banget tuh brand-brand yang dia juga punya Instagram, dia punya YouTube channel. Ya, supaya apa sih? Supaya lebih dekat dengan pelanggannya. Gitu. Nah, kalau kita bisa bangun kedekatan dengan pelanggan, tentunya ketika ada permasalahan, ada yang ingin ditanyakan, kita juga nggak takut untuk menjawabnya. Secara emosional, merek yang membangkitkan emosi dapat mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Merek berhubungan dengan pelanggan dengan pesan-pesan secara inspiratif dan terkadang menampilkan rasa humoris ya, macam-macam nih. Kemudian kepribadian, merek dengan kepribadian yang kuat tahu persis apa yang mereka dukung dan alasan terkuat keberadaan mereka. Di sisi lain, merek juga tidak takut untuk menunjukkan kekurangan. Nah, mereka dan bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Merek juga punya kepribadian, merek juga punya moral, ya. Moralitas merek yang kuat didorong oleh nilai-nilai keputusan bisnis dengan mempertimbangkan etis atau tidak etisnya. Merek menepati janji-janjinya mereka meskipun pelanggan tidak memantaunya. Nah, ini termasuk moralitas juga ketika ada sebuah klaim, ya, salah satu klaimnya adalah bisa membuat bright atau mencerahkan, bukan memutihkan ya. Itu whitening and bright itu adalah dua kata yang punya makna yang berbeda. Dua kata yang berbeda dengan makna yang berbeda. Ketika kita memilih gitu ya, memilih produk dengan tagline-nya bisa bright, tentunya kita harus siap dengan klaim itu, yaitu mencerahkan daripada kulit kita, tidak membuat seketika langsung jadi putih. Ya, enggak, karena dia klaimnya ada bright dan itu adalah janji daripada perusahaan. Klaim tersebut termasuk janji daripada perusahaan ataupun sebuah merek itu. Ketika mereknya itu tidak sesuai dengan tagline-nya, tidak sesuai dengan janji-janjinya atau klaim-klaimnya, ya masyarakat ada yang menuntut, ada juga yang mungkin nggak memantaunya, bodoh amat, ada yang seperti itu. Tapi kalau untuk masyarakat yang aware, kok saya pakai ini nggak ada perubahan sama sekali ya, kok saya pakai ini nggak bright ya, beda aja gitu. Nah, mungkin karena pakainya baru sekali atau apa, dan itu bisa ditanyain langsung kepada merek tersebut atau brand itu. Nah, apakah brand itu bisa brightnya dalam 1 kali penggunaan kah, atau mungkin harus 3 bulan penggunaan, itu perlu adanya ditanya ya, penanyaan. Nah, namun di sini ketika merek bisa menepati janjinya, tentunya merek itu memiliki sisi moralitas ya yang kuat. Itu yang perlu ditekankan sama sebuah merek. Jadi ketika merek mengeluarkan tagline, merek mengeluarkan sebuah klaim, itu perlu hati-hati. Ada juga yang misalkan dia bilangnya waterproof. Ini ibu suka kesel nih kalau ada sebuah merek eyeliner bilangnya waterproof, ternyata pas kita wudhu bleber semuanya. Kalian pernah nggak kayak gitu? Tapi di situ tagline-nya waterproof, bayangin. Kalau udah tagline-nya waterproof, dengan janjinya, dengan klaim yang seperti itu, harusnya bisa menepatinya. Ya, ibu nggak sebut mereknya ya, harusnya bisa menepatinya. Apalagi ini kan eyeliner digunain gitu ya, ketika orang
ingin bepergian, ketika orang bepergian ternyata makeupnya luntur atau sebagainya, tidak sesuai dengan itu kan mengecewakan banget. Nah itu akhirnya dihapus itu eyeliner, ya kan. Nah kemudian ada yang tagline-nya macam-macam ya selain daripada waterproof. Dapat digunakan dalam jangka waktu 12 jam untuk lip cream misalkan. Nah, ada kan yang tagline seperti itu ya. Dapat digunakan 12 jam. Ternyata baru makan gorengan aja ya, yang berminyak-berminyak udah langsung hilang semuanya. Itu lipstick. Karena mungkin kita udahlah 12 jam juga nggak bakalan hilang ini lipstick gitu kan. Udah nggak usah dibawa. Akhirnya apa? Pas kita makan gorengan aja hilang, ya udah berarti nggak sesuai dengan janji-janjinya. Atau kita cuma minum doang bisa hilang, nah itu berarti nggak sesuai dengan tagline-nya. Nah dari sisi moralitasnya tentunya rendah. Ada ekuitas merek sekarang kita bahas. Ekuitas merek atau brand equity. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek. Nama, simbol yang mampu menambah atau mungkin mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. Kata-kata ekuitas, equity, dan asset liability ini tuh kayak kita belajar di accounting ya. Di accounting juga kita belajar hal tersebut. Ada ekuitas, equity perusahaan, ada aset perusahaan, liability perusahaan. Nah, kalau di sini ya kita lihat untuk brand equity ya, kita kelompokkan ke dalam 5 kategori. Ada brand awareness, kesadaran dari merek tersebut. Brand awareness. Nah, menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali. Kira-kira kita ingat gak ya sama sebuah brandnya? Bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Nah, kita coba misalkan. Kalau ketika ibu tanya minuman mineral, kalian sebutnya apa? Nah, kalau ketika ada sebuah brand langsung di otak kalian, berarti brand tersebut ada sisi awareness-nya. Gitu ya. Kita sebagai pelanggan atau calon pembeli langsung mengingat akan brand itu. Produk sepatu, apa yang kalian pikirin? Produk tas, apa yang kalian pikirin? Berarti brand awareness-nya jalan tuh. Nah, brand association, asosiasi merek, mencerminkan pencitraan dari sebuah merek tersebut terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut daripada produknya, geografisnya, harganya, pesaingnya, dan itu semua mencakup daripada brand association. Ya. Ada yang perceived quality atau persepsi daripada kualitas produknya, mencerminkan daripada persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan dari produk atau jasa layanan tersebut. Nah, berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Ada juga kita kenal dengan loyalitas merek atau brand loyalty, mencerminkan tingkat keterikatan antara konsumen dengan sebuah merek tersebut. Nah, apakah brand tersebut selalu dibeli terus-menerus oleh konsumen? Ya, gitu ya. Kemudian other proprietary, brand asset atau aset daripada aset merek lainnya. Macam-macam. Nah, itu termasuknya adalah aset daripada sebuah merek. 4 elemen brand equity di luar aset merek lainnya dikenal sebagai elemen utama dari brand equity. Brand equity yang kuat memberikan nilai kepada pelanggan, yaitu proses informasi, rasa percaya diri dalam pembelian, dan misalkan pencapaian kepuasan pelanggan, memberikan nilai kepada perusahaan dengan memperkuat efisiensi, brand loyalty, harga ataupun laba, perluasan merek, peningkatan perdagangan, dan keuntungan komparatif. Nah, maka dari itu keempat elemen brand ini ya perlu sekali untuk perusahaan. Tentunya kita
sebagai perusahaan ya, kalau misalkan kita sebagai perusahaan, hal-hal ini ya yang memberikan semua nilai perusahaan, kita bisa memperkuat labanya juga, bisa memperkuat loyalitas dari para pelanggannya terhadap brand tersebut, maupun juga dengan perluasan mereknya. Jadi brand itu bisa dikenal sampai dengan masyarakat yang menengah ke bawah, sampai masyarakat yang mungkin dimanapun berada ya, masyarakat yang bukan hanya sekedar ada di Jakarta saja, tapi ada di seluruh Indonesia maupun mungkin di belahan dunia lainnya gitu. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk kita lihat ya, untuk tugasnya. Nah, untuk yang kemarin video gitu ya, untuk pengiriman udah Ibu jelasin juga caranya. Jadi kalian bisa boleh memilih salah satu dari link YouTube maupun link yang Google Drive-nya itu yang dimasukkan ke dalam MyBase, dan dua-duanya serta screenshot dari foto, dari screenshot video waktu awal, tengah, akhir, dan linknya juga beserta data diri kalian ada di Word, itu taruh di email Ibu ya, atau kirim ke email Ibu boleh. Nah, untuk ini rubriknya, penilaiannya, jadi kita memang menilai dari bagaimana kamu membuka percakapannya ya, bagus nggak ketika membuka percakapan dengan pelanggan, kemudian bagaimana kamu penggalian kebutuhan dari pelanggannya kira-kira butuhnya apa, kemudian kamu menjelaskan produknya, kamu memberikan penawaran di situ. Nah, kalau misalkan ada keberatan dari pelanggannya, kamu bisa menanggapi keberatannya dan negosiasi atas keberatan tersebut, serta kalau bisa ya melakukan closing. Nah, ini memang poinnya juga ada untuk melakukan closing. Jadi supaya pelanggannya sampai dengan membeli produk tersebut gitu. Kemudian intonasi pada saat kalian berbicara, bagaimana mengatur jedanya ya, dan bicaranya juga harus yang tidak terputus-putus gitu ya. Harus bisa bicara dengan lancar, harus bisa berbicara dengan sopan, mengatur tempo pembicaraan dan tidak terlalu ngegas. Nah, itu penting sekali kalau jadi penjual, tidak boleh ngegas. Nah, kemudian bagaimana cara artikulasi pengucapannya, jelas nggak, dimengerti atau enggak, bagaimana ekspresinya. Nah, walaupun misalkan kalian punya dialog gitu ya, jangan semata-mata kalau udah ada dialog kalian terpaku dengan dialog tersebut dan akhirnya bahasa yang kalian keluarkan itu kayak bahasa buku gitu ya. Ya santai aja, jangan terpaku sama dialog yang ada. Jika ingin improve silakan improve juga, tapi disarankan memang tidak keluar dari jalur gitu ya, tidak keluar dari jalur yang sudah ada, yang sudah Ibu berikan materinya di minggu lalu. Itu saja sih ya yang dapat Ibu sampaikan, dan jangan lupa pada saat pengumpulannya pakai titel tugasnya, tugas mengenai apa ya. Nah, ini ada titel tugas dan logo daripada UBSI. Kemudian kualitas rekamannya juga yang bagus ya Nak ya. Setting latar dan situasinya yang bagus, jangan di belakangnya ada tumpukan barang-barang yang nggak penting atau apa. Nah, yang penting walaupun kalian nggak punya background atau backdrop gitu ya, yang seperti YouTuber, setidaknya setting latarnya yang bagus lah, misalkan kayak di ruang tamu atau mungkin di mana yang mungkin latar belakangnya atau backgroundnya bagus gitu kira-kira. Ya, itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.